Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang Namami. Sabit sata dengan kesempatan semoga semua berbahagia. Ya, istirahat. Ya, selamat malam kepada semua para ibu, bapak, dan saudara-saudari semuanya. Kami keluarga Adia menyampaikan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Weta Tungtien, salam kebajikan. Ya, saya di sini mau menyapa kedua orang tua saya terlebih dahulu. Ya, kita relax saja mama bapak. Ya, mama bapak, saya mengucapkan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat malam. Ya. Pada malam hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi pada saat kita di perjalanan mau ke sini, jadi apa yang akan kita lakukan ialah berdialog atau bisa dikatakan mengadakan sesi tema talk secara singkat, ya. Jadi tema yang akan saya angkat, yang akan saya kasih tahu kepada pemirsa ialah temanya persatuan di dalam keberagaman sebagai pondasi persatuan Indonesia. Ya, jadi persatuan di dalam keberagaman sebagai persatuan Indonesia. Ya, tentu di sini ya di sini yang dikatakan sebagai persatuan merupakan pondasi atau kita mengangkat tema dengan pondasi keutuhan bangsa kita. Ini yang akan menjadikan mempererat yang dikatakan persaudaraan atau kelompok dari kita saling bersaudara. Ya, di sini saya akan bertanya dulu kepada papa saya, ya. Papa sehat? Ya, sadu. Ya, mama sehat? Ya, terima kasih, namaste. Jadi saya mau bertanya kepada papa dulu sebagai bisa dikatakan sebagai pahlawan yang sudah selama ini menjadikan kami kedua anak bisa sukses di dalam bidang yang kami tekuni. Jadi di sini tujuan saya ialah bagaimana sih papa sebagai orang tua yang sudah banyak punya pengalaman ketika kita bertemu sebagai saudara, sebagai satu keyakinan yang bisa dikatakan keberagaman yang akan membuat kita sebagai saudara ataupun keluarga punya masing-masing karakter, tetapi dari karakter yang berbeda atau karakter yang beragam jenis perbedaannya, kita masih tetap kompak sampai hari ini sebagai keluarga. Contoh, misalkan papa punya keluarga, punya dari saudara-saudara papa ada 8 ya? 7. Oh, 7. 7 dengan papa. Sama all yang ini? Kalau semuanya 9, Nah, tapi yang ada kan 7. Ya, jadi ada 7 yang selama ini sampai papa bisa sampai seusia sekarang ini bagaimana sih karakter kita sebagai keluarga bisa dikatakan punya kesatuan, punya kekompakan sebagai saudara di dalam keluarga. Ya, papa silakan. Ya. Para pemirsa, salam sejahtera, salam hormat untuk semuanya. Buddha Nubawena Soti Hontu. Ya, tentunya walaupun yang ada di hadapan saya adalah secara
fisik dan biologis adalah putra kami, saya dengan Ramandiaya, tapi di dalam keluarga Buddhis tetap beliau adalah pembimbing umat sebagai anggota sangga. Maka dalam hal ini, karena di sini kami berkumpul antara orang tua dan anak, dan sekaligus juga sebagai umat dengan pembimbingnya, yang tentunya kalau bicara berkaitan dengan persatuan, ini adalah hal yang memang sangat diharapkan oleh para leluhur, ya, utamanya adalah orang tua dari kami yang akan merasa bahagia bukan karena banyak diberikan harta duniawi, tapi bisa melihat anak-anaknya bersatu. Rasanya semua orang tua pun sama halnya seperti kami, saya dengan Ramandiaya. Kalaupun dua putra dengan pilihan hidup yang berbeda, Bante adalah sebagai Pabajita, sebagai keluarga dari Sangga, sedangkan adiknya yaitu Sipa sebagai umat yang memilih kehidupan untuk berusaha di jenjang karir yang dipilih, yang sampai sekarang ini masing-masing menempuh pendidikan. Tentu kami juga mengharapkan mereka apapun pilihannya, bahwa persaudaraan dalam keluarga itu adalah menjadi yang utama kalau dalam keluarga. Tapi kalau hubungan dalam keluarga Buddhis, ya, tetap bukan hanya kami papa mamahnya yang menganggap Bante adalah guru, tapi juga adiknya tetap menganggap kakaknya itu adalah juga guru. Itulah, jadi kita tidak ada yang namanya sebagai orang tua harusnya biarpun anaknya menjadi seorang pimpinan keagamaan, apalagi dalam komunitas tertinggi di dalam lembaga agama Buddha, harusnya orang tua tetap harus dihormati oleh anaknya. Ini bagi kita yang sudah memahami Buddha Sasana, karena seorang anak itu adalah secara biologis benar anak karena hasil dari pernikahan papa dan mamahnya. Tapi kalau untuk menjadi biku itu adalah keluarganya dari Sangga yang dimulai dari ajaran para Buddha. Maka tetap kami adalah hubungan-hubungan ini terus dipupuk dan terus kita akan jaga, termasuk dengan sekarang ini kami sudah berkeluarga dari 7 bersaudara yang ada. Ya, kalau saya Ramandiaya tentu dengan keluarga yang juga mempunyai banyak saudara kandung, tapi kami semua tetap mempertahankan persatuan walaupun secara keyakinan, agama ataupun pilihan hidup itu beragam, tapi tetap yang namanya persatuan harga mati. Seperti di dalam Dhammapada ayat 194 pada kata yang terakhir dikatakan samak ganang tapo suko, bahwa kebahagiaan itu akan dirasakan bagi mereka-mereka yang menjaga kesatuan dan persatuan, baik itu di masyarakat dan utamanya adalah di dalam keluarga yang dianggap sebagai organisasi terkecil di dalam kehidupan kita di masyarakat ini. Ya, demikian Bante. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Kita tentang arah langkah dalam hidup ini, tebarkanlah kita kasih di lubuk hati agar bahagia terjadi. Sadarlah hai manusia, berpedoman yang benar pada bahagia. Ajarkanlah kita kasih pada sesama agar bahagia dunia. Terkadang hati kita pun terpana
dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, ajarkan kasih pada sesama. Bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Terkadang hati kita pun terpana, menatap kemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, panjatkan kasih pada sesama. Bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Ya, ini menyambung kembali apa yang Papa sudah sampaikan kepada Mama, ya. Jadi selama ini kita dikatakan sebagai keluarga, bahkan bisa dikatakan sampai saat ini saya masih melakukan suatu hal yang sangat membanggakan bagi diri saya pribadi, yaitu di mana Mama selama ini sudah punya perjuangan yang amat begitu besar sebagai ibu, sekaligus sebagai, bisa dikatakan sebagai pekerja keras, ya. Meskipun Mama dari sejak masih saya di kandungan, Mama masih bisa dikatakan dalam kondisi hamil, dalam kondisi Mama yang bisa dikatakan background Mama ini sebagai karyawan swasta, tetapi Mama punya suatu perjuangan yang luar biasa sekali di saat Mama masih menghamil, masih punya kandungan atau masih punya dikatakan baby di dalam perut, baik mengandung saya sebagai putra yang pertama dan adik saya Sipa sebagai putra yang kedua. Jadi di mana sebagai ibu sekaligus pekerja keras hingga saat ini, bagaimana sih background Mama dari masih misalkan masih sekolah SMA hingga hari ini sebagai, bisa dikatakan saat ini sebagai wira swasta, ya, bukannya karyawan swasta lagi, tetapi sudah naik jenjang ke dalam wira swasta yang bisa bekerja dan mengkondisikan orang lain pun ikut menjaga yang Mama sudah lakukan sampai saat ini, dan Mama buktikan sendiri sampai saat ini bagaimana background Mama dari masa lalu hingga masa sekarang ini. Silakan. Selamat malam para pemirsa semua. Namaste Bante. Ya, selamat salam sejahtera untuk kita semua. Udhanuk bawina sauti kontu. Sauti hotu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sesuai dengan tema bahwa persatuan adalah sebagai fondasi bagi keutuhan
nilai-nilai persatuan itu sendiri, di mana saya harus membahas mengenai keberagaman dalam skill yang kita miliki dari sejak awal hingga saat ini. Memang walaupun saya memiliki pendidikan tidak sampai jenjang universitas, karena keterbatasan biaya, saya hanya menyelesaikan pendidikan saya sampai tingkat sekolah lanjutan atas, yaitu pada sekolah kejuruan. Dan saya memiliki pendidikan, background saya yang saya tempuh di bidang pendidikan formal adalah sebagai tenaga, sebagai bidang yang memang saat itu banyak, sampai saat ini pun banyak dibutuhkan orang, yaitu background saya adalah seorang accounting. Lebih spesifikasi lagi, saya sebagai seorang cost accounting. Nah, namun dari bidang yang saya geluti dari sejak saya lulus sekolah tahun 84 hingga saat ini, dan terakhir saya bekerja sampai tahun 2020, dari tahun 84 sampai tahun 2020, itu kurang lebih sudah berapa tahun? Dari tahun 84 ke sini sudah 36 tahun kurang lebih saya bekerja sebagai karyawan swasta. Nah, dari bidang-bidang yang saya geluti selama bekerja kurang lebih 29 tahun, saya sebagai tenaga cost accounting dari beberapa perusahaan yang saya lakukan, dari mulai saya lulus sekolah hingga berumah tangga, punya anak 2, hingga anak saya juga harus meneruskan perjuangan ini. Jadi saya sebagai tenaga cost accounting. Kemudian dari tahun 2013 hingga tahun 2020 ini, sampai terakhir saya memilih tidak lagi bekerja, namun saya berusaha untuk kelangsungan hidup saya dengan menjadi salah seorang pekerja di bidang yang lebih real untuk kemajuan spiritual tentunya. Selain kemajuan spiritual juga kemajuan untuk di bidang ekonomi yang lebih mapan. Saya menggeluti bidang yang terakhir ini sebagai tenaga marketing. Jadi 2 bidang yang sesungguhnya berbeda, yang sesungguhnya bertolak belakang dengan kemampuan atau dengan background yang saya miliki di bidang pendidikan formal. Kok bisa? Kok bisa ini terjadi? Kenapa saya bisa melakukan ini? Karena skill itu kita bisa lakukan di mana kita mau bekerja, mau berjuang, mau bekerja keras untuk mendapatkan kemampuan-kemampuan atau keahlian-keahlian yang kita miliki walaupun tanpa pendidikan formal. Dengan pengalaman-pengalaman yang ada, ya, pengalaman-pengalaman yang ada yang kita dapatkan, baik itu tumbuh secara otodidak maupun tumbuh secara pengalaman kita di dalam jenjang-jenjang keorganisasian. Kebenaran saat ini saya sendiri bukan hanya bekerja di sektor formal, tapi saya juga bekerja di dalam satu bentuk pelayanan ketulusan untuk kepedulian, kemajuan, kelestarian Buddha Dhamma. Jadi ini adalah salah satu pilihan saya, bagaimana kita memiliki rasa persatuan ini, ya, di dalam keberagaman keahlian yang kita miliki, bisa mewujudkan kepedulian kita untuk selalu berbagi, selalu bisa mengajak semua orang untuk bersatu di sini, menanamkan nilai-nilai luhur di dalam kehidupan kita sebagai pemeluk salah satu keyakinan. Jadi keberagaman ini bisa tercipta dengan segala
kemampuan yang kita miliki dengan dasar perjuangan, usaha dan kerja keras yang kita lakukan, sehingga bisa mewujudkan satu keberhasilan. Bagaimana kita di sini bisa memberikan contoh atau teladan yang baik khususnya bagi keluarga, ya, karena lingkup persatuan kita yang terkecil adalah berada di dalam keluarga. Kemudian lingkup yang berikutnya yang lebih luas di dalam lingkungan sosial kita bermasyarakat. Dan yang ketiga, yang lebih luas lagi selain di dalam masyarakat, tentunya bagaimana kita ini hidup, ya. Selain dibutuhkan untuk keluarga, dibutuhkan untuk sosial masyarakat kita, juga bagaimana kita bisa wujudkan untuk persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Bagaimana caranya ini? Dari keahlian-keahlian yang kita miliki, disitulah kita tuangkan agar kita bisa menyatu dari lingkup terkecil hingga lingkup yang terluas, menunjukkan, bukan menunjukkan secara ego, tapi menunjukkan dengan penuh ketulusan bagaimana kita bisa memanfaatkan jasmani kita yang sudah terbentuk karena kekuatan karma baik kita, bagaimana kita mewujudkan batin kita melalui pikiran kita yang sudah terbentuk karena kekuatan kebaikan juga, karena kita lahir sebagai manusia tentunya karena kekuatan kebaikan. Karena manusia memiliki nilai-nilai yang luhur di dalam kehidupannya, kita gunakan skill keluhuran ini untuk bagaimana caranya kita menggunakan nilai-nilai keluhuran ini sebagai bentuk keahlian yang kita miliki dengan berjuang, bekerja keras demi persatuan itu sendiri. Persatuan di dalam keluarga, persatuan di dalam masyarakat, persatuan di dalam bagaimana kita sumbangsi kita kepada negara dan bangsa yang kita cintai ini. Sebagai background saya saat ini adalah marketing, tentunya saya harus mencintai pekerjaan ini, bahwa dari pekerjaan ini kita bukan sekedar dagang. Dari pekerjaan ini, karena marketing sifatnya harus menjual dan menjual. Tapi dalam pekerjaan ini sebagai marketing, bagaimana kita mindset kita tidak harus menjual, tapi sesuai dengan dasar-dasar di dalam keyakinan kita, kita harus ehipasiko. Datang, lihat dan buktikan. Setelah kita bisa membuktikan, yuk kita ajak semua orang untuk bisa membuktikan sama-sama di sini apakah yang kita lakukan ini sudah benar, apakah yang kita lakukan ini sudah baik, apakah yang kita lakukan ini sudah bermanfaat. Dari situ kita bisa melihat bahwa kemampuan kita di sini bisa menjadi tolak ukur, bisa menjadikan satu dasar setiap perbuatan dan langkah kita ke depannya untuk menjadi lebih maju dan lebih mendukung ke arah persatuan bagi kebahagiaan semua orang. Tentunya sebagai warga negara yang baik, sebagai penganut keyakinan yang baik, kita tidak bertanya apa sih yang dapat diberikan negara ini untuk kita, apa sih yang dapat diberikan keyakinan kita ini untuk kita, tapi bertanyalah bahwa apa yang sudah dapat kita berikan untuk keyakinan yang kita miliki, untuk negara yang kita cintai, untuk kelangsungan kehidupan, kebahagiaan bagi semua orang. Mungkin ini Bante yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan keberagaman dalam keahlian yang kita miliki, sehingga kita bisa membantu dengan penuh ketulusan bagi banyak orang. Karena dengan kepedulian kita, tentunya kita akan mudah untuk menjadikan pondasi
dari persatuan yang kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi dasar keutuhan satu bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Masih. Ya, pemirsa, inilah yang dikatakan sebagai persatuan dalam keberagaman kita yang bisa disampaikan oleh kedua orang tua saya, yaitu di mana ada suatu persatuan bahwa dari yang dikatakan kita punya banyak kemampuan kita, keterampilan kita, ataupun bisa dikatakan dalam bahasa asingnya ialah skill, ya, skill and knowledge, ya, skill and knowledge yaitu pengetahuan kita dan keterampilan kita akan menjadi suatu olahan yang bisa dikatakan sebagai pemersatu di dalam satu keluarga, bahkan di dalam dunia usaha kita. Nah, dan papa saya juga sudah mengatakan bahwa yang dikatakan bahwa karakter pada umumnya didominasi oleh dari satu keluarga, ya. Karakter pada umumnya didominasi dalam satu keluarga dan atau dibentuk, ya, didominasi itu maksudnya dibentuk. Ya, maka dari itu saya di sini mau mencontohkan, ya, kita ini sebagai satu keluarga, saya mau membuktikan, ya. Mama dan papa tolong di sini ada tisu, ya, papa beri ke mama. Ya. Ini kita akan membuktikan dari satu keluarga kemampuan atau keterampilan kita bentuk. Kita ada satu tisu di sini, kita bentuk apa yang akan kita buat saat ini juga dalam kurun waktu kurang lebih dari 5 menit. Kemampuan apa yang bisa kita ciptakan dengan pembuktian langsung, apakah sama antara mama, papa, dan saya nggak akan melihat mama papa saya, dan papa saya juga nggak akan melihat mama saya, dan mama saya juga nggak akan melihat papa saya. Apa yang akan kita bentuk? Kita mulai dari sekarang, dimulai, ya. Kira-kira apa ya yang akan dibentuk oleh mama saya, papa saya, dan saya pribadi, ya. Ya, karena di sini tisu jadi perlu kehati-hatian. Makanya saya di sini mencontohkan kenapa harus tisu? Karena tisu itu perlu yang namanya kehati-hatian dan kelembutan ketika membentuk suatu pola, ya, membentuk suatu pola. Ya, membentuk suatu pola. Kita akan lihat apakah yang akan dibentuk masing-masing. Ini bukan hiburan ya pemirsa, tapi ini merupakan pembuktian yang tadi sudah diucapkan oleh mama papa saya. Kira-kira sama nggak nih pola yang akan kita buat selama kurang lebih waktu yang dikatakan 5 menit. Ya, 5 menit dari sekarang. Karena yang namanya tisu pasti punya kehati-hatian. Ketika kita nggak bisa hati-hati, maka tisu itu akan robek. Tetapi ketika kita punya kehati-hatian, apalagi saat membentuk ini semua, itu akan menjadi satu nilai yang bermanfaat ketika kita jadikan sebuah prestasi kehidupan kita. Oh, udah? Udah. Wih, cepat amat. Apa udah? Wah. Berarti kemampuan anaknya ini sudah lama beku ini. Karena nggak dipakai. Udah lama beku. Bukan buku, Bante. Udah lama nggak biasa maksudnya. Ya. Kan kita mengambil nilai filosofisnya. Iya. Nilai filosofisnya bukannya. Ya. Nanti tentu kan dengan sudah membentuk masing-masing harus dijabarkan apa Iya. yang terkandung di Itu dalam. yang maksud saya. Kayaknya Bante mirip. Cuma mama pikirnya simpel. Ya, silakan Mama. Apa yang akan Mama lakukan? Silakan dijelaskan kepada pemirsa semua.
Baiklah Bante, dalam waktu yang singkat saya ingin seperti mendiang Bapak, seorang insinyur yang luar biasa, profesor yang luar biasa. Dalam waktu yang singkat saya membentuk tisu ini menjadi sebuah pesawat, karena satu-satunya putra Indonesia yang bisa membuat pesawat adalah mendiang yang kami hormati, mantan presiden kita yang ketiga ya, Profesor B.J. Habibie. Beliau adalah putra bangsa yang sangat mengagumkan dan bisa menjadikan negara Indonesia memiliki terangkat karena skill yang dimilikinya, sesuai dengan apa yang tadi Bante tanyakan pada saya. Jadi putra Indonesia yang memiliki skill yang begitu luar biasa bisa membuat nama Indonesia harum karena bisa menciptakan sebuah pesawat. Awal menciptakan sebuah pesawat sehingga Indonesia bisa memiliki pesawat buatan anak negeri sendiri. Nah, ini yang saya buat adalah pesawat. Kenapa sih harus pesawat? Karena dengan pesawat ini kita bisa terbang kemana saja, ke seluruh dunia dengan cepat. Dan dengan kemampuan yang kita miliki, dengan skill yang kita miliki, kita bisa terbang kemana saja untuk menyatukan seluruh anak negeri, bahkan menyatukan seluruh penduduk dunia dengan kemampuan yang kita miliki, tentunya dengan keahlian yang beragam, tapi kita bisa bersatu di sini. Si A bisa membuat satu pesawat, si B bisa membuat mobil mungkin, si C bisa membuat alat transportasi yang lain. Nah, kalau pesawat ini bisa menyatukan kita, bisa menyatukan siapapun yang ada dengan kemampuan, dengan hati, dengan ketulusan, maka pesawat ini akan menjadi berguna. Apakah itu nanti menjadi pesawat tempur yang akan bisa membantu negara untuk mempertahankan tahanan kekuatan negara itu sendiri? Apakah pesawat ini akan menjadi pesawat komersil yang akan mengangkat ekonomi bangsa itu sendiri? Ataukah akan menjadi pesawat pembunuh sekalipun? Nah, itu tergantung pada niat baik, niat seseorang membuat pesawat itu. Jadi kalau kita punya keyakinan yang kuat, punya rasa persatuan yang kuat, maka pesawat ini akan berguna seperti pisau. Pisau jika digunakan dengan pikiran yang baik, maka akan menjadi baik. Tapi pisau jika digunakan dengan pikiran yang buruk, akan menjadi buruk. Begitu pula pesawat yang diciptakan oleh seseorang yang mampu untuk menciptakan itu. Untuk apa pesawat ini diciptakan? Kalau diciptakan dengan tujuan yang baik, maka pesawat ini akan mempersatukan kita semua. Tapi kalau dibuat hanya untuk sesuatu yang tidak baik, ya kembali lagi, maka keburukan pun akan mengikuti. Seperti apa yang ada di dalam Dhammapada syair 1 dan 2, bahwa segala sesuatu itu tergantung pada pikiran kita. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pemimpin. Jika pikiran kita diarahkan pada hal-hal yang baik, maka kebahagiaan akan mengikuti kita. Namun jika pikiran kita yang menjadi pemimpin, menjadi pelopor, dan menjadi pembentuk segala perbuatan kita, kita arahkan pada hal-hal yang buruk, maka penderitaan akan mengikuti kita. Itu yang penting. Ya, terima kasih Mama. Papa silakan dibuktikan sendiri apa yang dibuat. Ya, kalau Papa beda. Ini sederhana sekali, hanya berbentuk segitiga. Bahan tadi bentuk segitiga ini, tisu tadi dibuka utuhnya adalah berbentuk 4 persegi dengan semua sisi yang sama. Arti kata merupakan bentuk bujur sangkar, dilipat sekian terus sampai akhirnya sampai sekian lipatan membentuk satu bentuk yang namanya ini memang sangat sederhana, segitiga sama
yang kita lihat ini Sama adalah sisi. segitiga sama sisi. Bukan segitiganya sesungguhnya yang kita mau ambil nilai-nilai spiritual dan filosofisnya di sini, tapi dari lipatan yang terbesar itu dia masih tipis, tapi besar. Lipat satu kali lagi, ketebalannya bertambah, tapi semakin kecil. Terus lipat lagi sampai akhirnya dilipat menjadi lebih kecil lagi sampai akhirnya nanti sampai pada ukuran yang terkecil. Dari ukuran terkecil ini tapi selalu akan ada puncak dari segitiga ini. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Ketika kita dalam satu kelompok, satu komunitas, itu biasanya ketika kita memulai, itu biasanya dalam jumlah yang besar, bisa dalam jumlah yang bisa dihitung, bahkan sampai tidak bisa dihitung, untuk menuju ke suatu tempat yang akan dicapai dan dituju. Tapi apakah pertanyaannya, satu kelompok yang berjumlah besar itu pasti semuanya akan sampai pada tujuan yang akhir sebagai tujuan yang akan dituju? Tentu hanya mereka yang mempunyai mental kuat, mereka yang mempunyai ketebalan dalam bahasa umum kita mungkin ketebalan iman, ya. Nah, tapi kalau kita yang mempunyai tentu kekuatan mental batin yang cukup teruji, yang bisa mengatasi berbagai macam rintangan, berbagai macam hambatan, berbagai macam masalah, mereka diterpa oleh segala hal, tapi batinnya semakin tebal, tapi jumlahnya akan semakin sedikit. Seperti tadi kalau Mama mengutip Dhammapada, sama Bapak juga mengutip Dhammapada. Di sana dikatakan hanya mereka yang mempunyai kebijaksanaan, mereka yang mempunyai moralitas, hanya mereka yang mempunyai sifat-sifat kedermawanan, dan pokoknya semua sifat-sifat yang baik yang bisa mencapai pantai seberang. Tapi mereka yang tidak mempunyai bekal-bekal demikian, mereka hanya ada di pantai sebelah sini dan tidak bisa menyeberang ke pantai yang di seberang sana. Artinya mereka yang bisa mencapai kebahagiaan adalah mereka-mereka yang mempunyai benar-benar adalah mental yang kuat dengan kebijaksanaannya, dengan moralitasnya, dengan kedermawanannya, dengan kesabaran dan semua karakter-karakter yang terpuji. Itu yang akan mencapai. Apakah semua? Ya semuanya tentu kalau kita ambil dalam ukuran yang rata mungkin sulit, tapi itu adalah sesuatu yang pasti ketika diterpa terus dengan kesabaran itu suatu saat yakin pasti bisa. Karena kalau Sang Buddha bisa mengajarkan semua siswanya, bukan hanya dari kalangan-kalangan yang intelektual sampai mereka yang berada di tataran bawah pun, ya kita tahu dari mulai yang namanya tukang cukur seperti yang Arya Upali, terus juga dari golongan-golongan bangsawan seperti yang Aryananda, kemudian juga masih banyak lagi tentunya dari golongan yang biasa sampai golongan yang bangsawan, dari golongan Brahmana, Ksatria, dan semuanya itu Sang Buddha bisa berikan ajaran dan semuanya bisa. Tapi apakah dalam waktu yang sama? Tentu lagi-lagi semua tergantung kekuatan mereka, berapa energinya, berapa powernya, itu yang akan bisa kita capai sesuai dengan kemampuannya. Jadi artinya dari tadi benda yang sederhana, filosofisnya adalah sama seperti kehidupan kita. Ketika kita mau mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya, itu bukan karena kita duduk bersama, belajar bersama, melakukan bersama, pasti akan sama pula hasilnya. Itu tidak. Pasti akan semuanya bergantung dengan apa yang sudah menjadi benihnya, pemupukannya, perawatannya, terus sampai akhirnya kesungguhannya. Hanya itulah sesungguhnya yang menjadi dasar-dasar kita untuk kita mau mencapai yang sebenarnya sebagai bahagia. Tapi jelas semakin tinggi, semakin tebal keimanan kita, itu akan semakin sedikit dan akhirnya akan ketahuan siapa sesungguhnya pemenang yang sesungguhnya. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, pemirsa, ternyata kurang lebihnya apa yang mama saya sudah sampaikan, Papa saya sudah sampaikan, kedua filosofi ini
ternyata tanpa dugaan ya, saya ini punya sebuah inspirasi yang kuat. Saya ini punya sebuah imajinasi yang kuat. Jadi di sini saya menyampaikan kepada permisa semua, ternyata buatan saya ini sama seperti mama saya. Hanya kalau saya ini bisa dikatakan pesawatnya pesawat tempur, ya bisa dikatakan pesawat perang yang tadi mama saya sudah sampaikan. Dan karena saya terfilosofi oleh kelahiran saya sebagai tanggal ulang tahunnya TNI Polri. Ya, Ya. Jadi di sini saya menyampaikan kepada permisa semua, coba kita samakan mama. Ya. Kalau mama saya di bentuknya terbalik, papa hanya pelurunya saja jadi peluru rudal pesawat ya. Kalau saya ini pesawat tempurnya, mama ini pesawat pengamanannya. Jadi pesawat induknya, ya pesawat induk. Ya biasanya pesawat induk. Ya, ya makanya di sini saya punya berbagai macam hal. Jadi pemirsa, kalau dibalik seperti ini memang pesawat. Ya. Kalau dibalik seperti ini seperti burung, ya, seperti burung yang dimanapun mereka terbang, mereka pasti akan selalu hinggap dimanapun mereka berada. Atau di sini saya ada 2 burung, ya, jadi di sini disatukan jadi ketiga burung, tapi burungnya berbeda, jadi ini burung piri, ya. Tapi kalau di sini saya sampaikan kepada pemirsa semua, ini seperti ini, ya. Saya sampaikan ini seperti ini, ya, mama ya bisa dilihat ya. Jadi seperti apa? Kapal selam. Kapal selam. Ya. Ya, ini kapal selam. Kalau saya balik, jadi apa? Tembakan. Ya. Senapan, tembakan. Sama, apa juga. Jadi bisa jadi tembakan ya. Pistol ya, mama juga bisa jadi pistol. Ternyata kalau secara filosofi saya di sini, saya mengfilosofikan di dalam Dhammapada, ya di dalam Dhammapada, jadikanlah kehidupan kita itu seperti burung, ya, atau sekumpulan angsa, ya, sekumpulan angsa yang hinggap di permukaan kolam, ya, angsa ini hinggap di permukaan kolam, dan angsa ini saling berkumpul bersama untuk apa? Mencari makan, ya. Begitu juga kita sebagai satu keluarga, mungkin dalam hal mencari makan, dalam hal mencari perjuangan yang keras untuk bertahan hidup sebagai keluarga, khususnya di masa pandemik COVID-19 ini, mungkin kita semua ini berbeda-beda dalam hal mencari makan. Khususnya mama saya atau papa saya karena tinggal di rumah berbeda dengan saya, karena kita punya makanan yang berbeda, ya. Dan kalau misalkan selama ini kita berfilosofi dari Dhammapada khususnya yang dimana sekumpulan angsa ketika dia hinggap bersama di satu kolam, maka mereka saling akur, saling harmonis, saling rukun, saling bisa dikatakan saling memberikan contoh di mana mereka mencari makan tanpa merusak yang dikatakan serbuk bunga atau putik atau benang sari dari mahkota bunga tersebut. Begitu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Ketika kita saling bersatu di dalam keluarga atau di dalam masyarakat, jadikanlah seperti angsa dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam suku, dari berbagai macam golongan. Ketika kita berkumpul bersama, kita punya pemikiran yang berbeda, kita punya visi misi yang berbeda, tetapi jadikanlah posisi kita, kehidupan kita saat ini bersatu di dalam keberagaman itu sendiri. Tetapi kalau misalkan di sini saya membalik seperti yang tadi saya sampaikan, tetap jedor. Jadinya apa pemirsa? Pembunuh, ya. Pembunuh yang bisa kita katakan di zaman dulu kala ada seorang pemuda bernama Anggulimala, ya. Di mana pembunuh ini selama kurang lebih lamanya mencari ibu jari, bahkan yang terakhir yaitu ibu jari ibunya sendiri, karena pandangan salahnya, maka di situ Sang Buddha menghampiri dengan kekuatan cinta kasihnya dan menasehati Anggulimala tersebut sehingga menjadi seorang yang bisa dikatakan melatih diri berjuang untuk bertahan hidup dan akhirnya mencapai nilai-nilai pencapaian kesucian. Ya, meskipun di saat masih menjadi biku yang Arya
Angulimala ini sempat dilukai oleh para penduduk. Tetapi di sini hikmahnya ialah janganlah kita menjadi seorang pembunuh, ya yang tadi mama saya sudah sampaikan, karena dikatakan mulutmu ialah silet. Oh, mulutmu setajam silet, ya, atau mulutmu harimaumu. Hah? Lidahmu Oh, setajam- lidahmu setajam silet, bukan mulutmu setajam silet, karena kalau mulut setajam silet repot ya, bibir atas bibir bawah seperti silet, ya. Tapi kalau ini bisa dikatakan menjadi senjata di Baduy, ya. Jadi apa ini? Senjata ninja, piau, ya. bumerang. Bumerang, ya, bumerang. Jadi janganlah kita seperti pisau atau bumerang, tetapi jadikanlah ini seperti yang tadi mama saya sudah sampaikan, pesawat terbang, ya, yang disampaikan oleh mama, yaitu pahlawan tokoh nasional kita, yaitu siapa namanya? B.J. Profesor Oh, Habibie. B.J. iya. Habibie, mantan presiden. Profesor Doktor, ya, 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 Profesor Doktor B.J. Habibie. B.J. Habibie, Mantan. ya, mantan Presiden ketiga kita. ya, Presiden ketiga Republik Indonesia. Dan Bapak sudah sangat baik sekali, jadikanlah kehidupan kita ini seperti seseorang yang sedang menyeberangi lautan luas, dan jadikanlah dirimu seperti gunung, ya, setinggi gunung, yang bisa dikatakan bukannya tinggi gunungnya ini, tinggi egonya, tinggi hati, tinggi emosinya, tetapi jadikanlah dirimu seperti tinggi gunung yang dikatakan melampaui gunung Himalaya sekalipun. Itulah jasa-jasa baik yang sudah kita lakukan. Ya, maka dari itu pemirsa, saudara-saudara Sudama, ternyata dari ketiga hasil kreasi kita, saya dengan mama saya dengan papa saya, berawal dari yang namanya segitiga. Ya. Berawal dari yang namanya segitiga, ya. Jadi disinilah kesamaan kita sebagai satu keluarga. Luar biasa sekali semuanya. Terima kasih. Ya, sebagai penutup di sini, karena saya di sini papa saya pintar sekali mengolah suara, ya, saya di sini mau tes papa sebagai orang tua saya, yaitu ada sebuah syair lagu yang dikatakan judulnya Kita Satu Keluarga. Ini yang pernah dinyanyikan oleh yang di sini sebagai saya terinspirasi sampai saat ini, yaitu Yayasan Buddha Seci. Bisa mama? Nggak hafal. Ya, tapi nanti kita pertama kali mungkin dengerin, ke depannya bisa pasti. Bila dengar tawamu, hatiku sunyi. Bila engkau menangis, kuharapkan dukungan darimu. Cinta kasih menguatkan hatiku. Kita satu keluarga, saling syukur, saling percaya. Kita satu keluarga, saling butuh di dunia ini. Kita satu keluarga, saling syukur, saling percaya. Kita satu keluarga, saling butuh di dunia ini. Bila dengar tawamu, hatiku bersedih. Bila engkau menangis, harapkan dukungan
darimu, cinta kasihmu menguatkan hatiku. Satu keluarga, saling syukur, saling percaya. Kita satu keluarga, saling butuh di dunia ini. Kita satu keluarga, saling syukur, saling percaya. Kita satu keluarga, saling butuh di dunia ini. Kita satu keluarga, saling syukur, saling percaya. Kita satu keluarga, saling butuh di dunia Saudara-saudari dan ibu bapak pemirsa semuanya, yang tadi kita sudah bicarakan bersama-sama dengan mama saya, dengan papa saya, ya. Ya, pada kesempatan malam hari ini terima kasih mama, terima kasih papa sudah menyampaikan pengalaman hidupnya, khususnya tema kita hari ini ialah persatuan di dalam keberagaman sebagai pemersatu bangsa, sebagai pemersatu dan fondasi keutuhan bangsa Indonesia, khususnya di bumi pertiwi kita hari ini. Dan demikianlah yang sudah disampaikan oleh ketiga atau kedua narasumber kami, kedua narasumber dari saya pribadi mengundang. Terima kasih mama, terima kasih papa. Terima kasih. Semoga dengan apa yang sudah kami lakukan pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat dan bisa mempersatu khususnya tanah air Indonesia dan Katulistiwa, kita dikatakan sebagai Jamrut Katulistiwa. Dan sebagai persembahan terakhir dari kami, saya akan di sini memberikan surprise, yaitu kepada mama papa saya bisa berdiri. Saya nggak akan berdiri, tapi mama papa saya akan berdiri. Khusus di sini kita akan melakukan pemersatu bangsa, yaitu dengan menyanyikan lagu Tanah Airku Indonesia. Ya, Rayuan Pulau Kelapa atau Tanah Airku? Rayuan Pulau Kelapa. Ya, Rayuan Pulau Kelapa. Ya, ini country ya. Tanahku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, negeri yang amat subur, pulau tapi pujaan bangsa sejak dulu kala. Merambai-rambai riuh di pantai, berbisik-bisik raja pada
Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sanghang Namami. Mari bersama-sama kita mengucapkan Sabmi Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk bahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Buddha Bhavena Soti Hotu. Soti Hotu.